Dalam sejarah perawatan bayi, penting untuk memahami perjalanan yang dilalui sebelum adanya susu formula dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan banyak anak sekarang. Di masa lalu, ketika seorang ibu tidak dapat menyusui, bayi yang tidak mendapatkan cukup nutrisi seringkali menghadapi nasib tragis, termasuk kematian. Tanpa adanya susu formula atau botol, situasi ini sangat memprihatinkan dan menuntut solusi alternatif. Sebelum susu formula ditemukan, para ibu hanya memiliki satu pilihan utama untuk memberi makan bayi mereka, ASI. Ini adalah satu-satunya cara yang dikenal untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. ASI adalah sumber nutrisi terbaik. Ini mengandung semua vitamin, mineral, dan antibodi yang diperlukan untuk perkembangan bayi. Nah, bagaimana nasib bayi pada zaman dahulu ketika tidak ada ASI dari sang ibu dan susu formula sebagai pengganti kala itu belum ada atau belum ditemukan? Yuk simak terus video pembahasannya bagaimana sejarah perkembangan susu formula untuk bayi yang menjadi peran penting sebagai susu pendamping atau pengganti ASI. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, terus nantikan faktor random menarik lainnya. ASI atau air susu ibu mengandung semua yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh sehat dan kuat. Ini juga membantu memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Namun, tidak semua ibu bisa memberikan ASI. Beberapa ibu menghadapi tantangan besar dalam proses menyusui. Ada beberapa ibu yang mengalami masalah kesehatan. Kondisi medis tertentu dapat menghambat produksi ASI. Ada juga ibu yang tidak memproduksi ASI yang cukup. Ini bisa menjadi sumber stres dan kekhawatiran yang besar. Berbeda dengan zaman sekarang, di masa lalu kematian ibu saat melahirkan juga sering terjadi. Ini menambah tantangan dalam memberi makan bayi pada saat itu. Jika sang ibu meninggal, bayinya kehilangan sumber ASI. Bayi tersebut seringkali harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan makanan. Di zaman masa lalu, sebelum ditemukannya susu formula, bayi yang tidak mendapatkan cukup nutrisi seringkali menghadapi nasib tragis, termasuk kematian. Tanpa adanya susu formula atau botol, situasi ini sangat memprihatinkan dan menuntut solusi alternatif. Ibu susu atau wanita yang menyusui anak orang lain muncul sebagai solusi utama, terutama dalam kalangan keluarga kaya pada saat itu. Mereka yang punya kemampuan ekonomi tinggi sangat menghargai anak-anak mereka sebagai investasi masa depan. Pada masa lalu, aturan yang dicatat dalam Kode Hammurabi menunjukkan seberapa berharganya peran ibu susui ini, yang bahkan diberikan imbalan berupa emas. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelangsungan hidup bayi pada saat itu. Sebelum metode ini diterapkan, berbagai upaya dilakukan untuk memberikan makan bayi yang tidak mendapatkan ASI. Sebelum ditemukannya susu formula, pada dahulu kala di Mesir, roti direndam dalam air digunakan sebagai makanan alternatif. Di Roma, ada yang mencoba memberikan campuran madu dan susu kambing. Sementara di Yunani, campuran madu dengan anggur pernah dicoba. Namun meskipun ada banyak eksperimen, tingkat kematian bayi tetap tinggi. Kurangnya pemahaman tentang sanitasi dan kebersihan berkontribusi besar terhadap resiko infeksi yang membahayakan jiwa bayi. Bukan hanya di Mesopotamia saja, bangsa Babilonia juga berusaha menemukan cara untuk memberi makan bayi dengan susu hewani. Namun meski susu hewani bisa menjadi pilihan, bayi tetap rentan terhadap bakteri dan infeksi yang sangat berbahaya. Karena pada dasarnya susu hewani tak sebaik susu ASI. Hingga pada akhir tahun 1800-an, pembuatan makanan buatan masih cenderung membawa resiko kematian bagi banyak bayi. Perubahan signifikan baru terjadi pada tahun 1865 ketika Justus von Liebig menciptakan susu formula bayi pertama. Inovasi ini membuka jalan bagi metode pemberian makanan yang lebih aman dan terstandarisasi. Seiring waktu berjalan, susu formula terus berkembang. Ilmuwan terus melakukan penelitian. Mereka ingin susu formula semakin mirip dengan ASI. Berbagai nutrisi penting ditambahkan. DHA dan ARA menjadi contohnya. DHA dan ARA adalah asam lemak penting. Kedua nutrisi ini berperan penting dalam perkembangan otak dan mata bayi. Inovasi lain adalah susu formula dengan protein A2 beta kasein. Protein ini lebih mudah dicerna oleh bayi. Ada juga susu formula dengan tambahan nukleotida. Nukleotida membantu memperkuat sistem imun bayi. Susu formula memang membawa perubahan besar dalam cara kita memberi makan bayi. Susu formula menjadi solusi bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI, memberikan alternatif yang praktis dan mudah. Namun, pengguna susu formula juga memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan orang tua dan ahli kesehatan.
Sejak kemunculannya, pemberian ASI eksklusif menurun di banyak negara, menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya. Padahal ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan sangat dianjurkan oleh banyak organisasi kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini, termasuk tekanan sosial dan informasi yang salah. Kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak ibu beralih ke susu formula. Faktor lainnya adalah kesibukan ibu bekerja dan akses mendapatkan susu formula yang mudah di supermarket. Penting untuk diingat bahwa susu formula memiliki resiko yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pemberian susu formula yang salah dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius pada bayi. Bayi bisa kekurangan gizi jika susu formula terlalu encer yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Sebaliknya, bayi bisa mengalami obesitas jika susu formula terlalu kental, yang juga beresiko bagi kesehatan mereka. Meskipun susu formula memberikan banyak manfaat, penting juga untuk mengakui bahwa hal ini tidak lepas dari tantangan tertentu, termasuk kontroversi tentang kesetaraan dengan ASI dan produk yang mengandung bahan kimia berpotensi berbahaya. Kesimpulannya, perjalanan dari susu alami menjadi susu formula menunjukkan banyak kemajuan dalam perawatan bayi. Penting bagi kita untuk tetap mewaspadai dampak sanitasi dan gizi, serta beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Memahami sejarah ini membantu kita menghargai bagaimana kita merawat generasi mendatang dan mengatasi tantangan yang masih ada dalam kesehatan anak. Nah, sekian sekilas penjelasan singkat mengenai sejarah lahirnya dan perkembangan susu formula di dunia. Kira-kira video selanjutnya kita bahas tentang apa lagi ya teman-teman? Boleh dong kasih saran dan ide untuk bahas fakta menarik lainnya. Jangan lupa like video ini ya jika kalian suka. Jika bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video menarik lainnya.